Jakarta itu polusi itu kan, aduh. Polusi Jakarta ini menjadi perhatian media asing setelah kota ini menduduki peringkat pertama dari 10 negara dengan udara terkotor di dunia. Jawabnya adalah polusi udara yang terjadi di luar Jakarta yang bergerak karena angin, dia masuk ke Jakarta. Polusi udara yang terjadi di luar Jakarta yang bergerak karena angin, dia masuk ke Jakarta. Yang kalau udara kan bukan cuma transportasi tadi sebut, tapi juga ada wilayah tetangga yang misalkan kawasan industri. Nah, kalau dari Pemprov DKI ada upaya apa yang ditampilkan oleh Pak Anies adalah sebuah keluguan, kalau memang tidak sopan ya untuk menyebutnya sebuah kebodohan. Bicara tentang kualitas udara di Jakarta, ketika anginnya berhembus ke Jakarta, maka indikator di Jakarta akan nyala dan menunjukkan polusinya tinggi. Kota paling kotor di dunia, polusi is Jakarta. Anies mengatakan dunia internasional memuji transportasi di Jakarta. Bullshit. Kalau Anda perhatikan, polusi udara itu ada hari-hari di mana polusi itu tinggi sekali. Ada hari-hari di mana polusi itu tidak tinggi. Padahal aktivitas di Jakartanya kan sama terus tiap hari. Kok bisa situasi itu terjadi? Sesungguhnya yang terjadi, selain polutan dari dalam aktivitas dalam kota, juga polutan yang diakibatkan dari kegiatan di luar kota Jakarta. Apa itu? Banyak pembangkit listrik tenaga uap yang kemudian cerobongnya menghasilkan polutan. Ketika arah anginnya bergerak ke Jakarta, maka dia tertangkap oleh sensor. Ketika arah anginnya bergerak ke Lampung, bergerak ke Banten, nah di sana nggak ada sensor, jadi tidak muncul menjadi problem. Anies Baswedan itu jago mengelola kata, bukan jago mengelola kota. Kalau tidak konsisten dalam kata-kata, bagaimana dia akan konsisten dalam tindakannya? Lalu rakyat Jakarta mau berharap dari mana? Jangan salahkan kemudian kalau rakyat Jakarta semakin menderita. Kalau kita berbicara secara dingin, dia anak buah saya dan tidak pandai bekerja. Dia anak buah saya dan tidak pandai bekerja. Ya, begitulah kalau otaknya pandir. Terkotor di dunia. Yang bergerak karena angin, dia masuk ke Jakarta. Yang bergerak karena angin, dia masuk ke Jakarta. Ya memang Anies tidak bisa kerja aja. Heru menyebut perusahaan swasta juga mesti menerapkan WFH. Tapi begini loh, maksudnya bersama-sama. Pemuda kan hanya 25 pergerakan manusia di Jakarta itu kan 25 juta loh. Pergerakan manusia di Jakarta itu 25 juta pergerakan. Sehingga harapan saya semua juga bisa ikut, tetapi tidak mengurangi pertumbuhan ekonomi, diatur sendiri. Tadi rapat menyetujui langkah-langkah konkret secara spesifik untuk memperbaiki kualitas udara Jakarta dengan kolaborasi pemerintah daerah, dunia usaha. Kita bisa juga memperbaiki kualitas udara di Jakarta kan. Saya merasa di seluruh Indonesia harus dipasang sensor polusi udara sehingga kita mengetahui kualitas udara bukan hanya di Jakarta tapi di berbagai wilayah yang dekat dengan aktivitas industri apapun, supaya kita bisa melindungi seluruh rakyat. Salah satu solusinya adalah mengurangi beban Jakarta sehingga bagian nanti digeser ke Hutan Nusantara, tapi juga moda transportasi massal itu harus, MRT itu harus segera selesai di semua rute, LRT untuk semua rute selesai, termasuk nantinya pemakaian mobil listrik. Sementara soal polusi yang masih tinggi, Heru menyebut perusahaan swasta juga mesti menerapkan WFH karena baginya langkah ini sebagai bentuk pengorbanan demi NKRI. Ini ada langkah konkret karena Presiden sendiri sudah batuk, katanya udah hampir 4 minggu. Beliau belum pernah merasakan seperti itu. Dan alat itu tidak terlalu mahal. Jangan sampai kita seperti kasus COVID kemarin, ketika ditanya bagaimana jumlah kasus COVID-nya, alhamdulillah tidak ada. Kenapa? Karena nggak ada testing. Apa kualitas udara kita di semua tempat baik?
Ya kalau nggak ada sensor dan monitor, ya pasti kita akan merasa itu baik. Jadi menurut saya ke depan, nomor 1, semua kota harus memiliki alat ukur kualitas. Kalau pintar mengatur kata-kata ya seperti itu. Ya. Manis banget. Manis. Lambe tur. Ya apa? Kita nggak mendengar gitu ada gagasan besar yang disampaikan kemarin. Gitu. Maka saya katakan itu pidato ya sama seperti kita membaca artikel, mengawang-awang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Nafas Pembaharuan. Para sahabat sekalian, bukan Anies namanya kalau tidak lihai dalam berkungfu lidah, bermain kata-kata untuk berkelit dari kegagalan dan kesalahan dalam tingkah pola aksinya di panggung politik. Ngeles, cari kambing hitam, salahkan orang lain, salahkan alam, salahkan agar citra dirinya sebagai sosok hero tak luntur bagi para pemuja fanatiknya. Semua tampak nyata dari rekam jejak saat memimpin ibu kota selama 5 tahun. Dengan olah kata inilah Anies Baswedan dengan bangganya memamerkan rekam jejak yang nampak indah dan hebat bagi kadrunis pendukungnya. Namun sejatinya gagal total di mata rakyat Indonesia pada umumnya. Kelihaian kungfu lidah inilah yang terus dimainkan untuk meraih simpati demi ikut serta dalam kontestasi Pilpres 2024 yang bahkan belum jelas dan belum pasti. Apakah Anies lolos atau malah lempar handuk hanya menjadi penonton di depan layar TV dan kursi RI1 tinggal mimpi? Mungkin. Nah, lagi-lagi pamer kepintaran atau ketololan dalam menganalisa soal polusi udara di DKI Jakarta. Baca Pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan mengatakan polusi udara itu dibawa dari hasil industri di sekitar Jakarta. Anies Baswedan menyebut asap atau polutan dari pembangkit listrik tenaga uap menjadi masalah polusi udara di wilayah DKI Jakarta. Menurutnya asap itu berasal dari luar Jakarta tetapi terbawa angin menuju ibu kota. Ia mengatakan ketika polutan memasuki wilayah Jakarta maka akan terdeteksi oleh alat ukur polusi udara. Karena itu tampak ada masalah udara di Jakarta. Banyak pembangkit listrik tenaga uap yang kemudian cerobongnya menghasilkan polutan. Ketika arah anginnya bergerak ke arah Jakarta, maka ia tertangkap oleh sensor. Ujar Anies di Postblok, Jakarta Pusat, Selasa 15 Agustus 2023 lalu. Sementara itu, kata Anies, polutan dari PLTU yang terbawa angin ke wilayah Lampung atau Banten tidak menimbulkan masalah di daerah tersebut. Sebab kedua wilayah itu belum memiliki alat ukur polusi udara seperti di Jakarta. Angin bergerak ke Lampung, bergerak ke Banten. Di sana tidak ada sensor, jadi tidak muncul menjadi problem, ujarnya. Anies pun menyinggung tingkat pencemaran udara di Jakarta yang selalu berubah. Padahal menurutnya, aktivitas di Jakarta tetap sama setiap hari. Kalau Anda perhatikan, polusi udara, ada hari-hari di mana polusi itu tinggi, ada hari-hari polusi tidak tinggi, karena aktivitas di Jakartanya sama setiap hari. Ucapnya, Anies ingin semua daerah memiliki alat ukur kualitas udara. Menurutnya, hal itu harus menjadi prioritas. Jadi menurut saya ke depan nomor 1 semua kota harus memiliki alat ukur kualitas udara, kata Anies. Polusi udara ditambah musim kemarau menjadi momok bagi warga yang beraktivitas di Jakarta dan sekitarnya. Salah satunya dikhawatirkan bisa meningkatkan pasien dengan gejala infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Situs pemantau kualitas udara IQ Air memperlihatkan kualitas udara di Jabodetabek, terutama Jakarta, dalam kategori tidak sehat dengan polusi udara PM2,5. Pada Minggu 13 Agustus misalnya, kualitas udara di ibu kota Jakarta kembali menduduki posisi pertama sebagai kota dengan udara terburuk di dunia.
Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara AQAir pada pukul 6.00 WIB, indeks kualitas udara atau AQI di Jakarta berada di angka 170 atau masuk dalam kategori tidak sehat dengan polusi udara PM 2,5. Sementara itu, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bakal membentuk satuan tugas atau Satgas penanganan polusi untuk memperbaiki kualitas udara Jakarta. Heru juga meminta pengelola gedung, Pemda, dan kementerian melakukan penyemprotan air dari gedung-gedung tinggi dengan menggunakan alat yang disebut water mist generator. Terkait dengan aksi-aksi, tentu kita terus uji emisi. Aksi berikutnya adalah Pemda DKI, mungkin nggak hari ini ya besok, itu membuat Satgas penanganan polusi. Terus saya minta nanti ada beberapa pengelola gedung, terutama Pemda, Kementerian, BUMN untuk melakukan water mist. Kata Heru Budi kepada wartawan di Hotel Shangri-La, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin 28 Agustus 2023. Heru mengatakan pihaknya masih membahas teknis water mist yang akan dilakukan gedung-gedung di Jakarta. Dia mengatakan Satgas penanganan polusi itu terdiri dari internal Pemda DKI. Jadi sudah bersepakat semuanya, gedung tinggi di DKI Jakarta akan melakukan itu. Nanti waktu, misal satu hari beberapa kali, itu sedang kami bahas nih. Saya jam 11.00 WIB akan berdiskusi dengan Pak Menko dan seluruh jajaran kementerian terkait, ujar Heru. Ya, Satgas dari internal Pemda DKI semua terlibat. Ya, segera mungkin saya terbitkan. Lanjutnya. Sementara itu, Kadis DLH di DKI, Asep Kuswanto menjelaskan soal penyemprotan menggunakan water mist generator telah diuji coba di gedung Pertamina. Penyemprotan itu disebut dapat mengurangi polusi udara. Jadi, BRIN diminta oleh Kemenkomarfas untuk membuat alat namanya water mist generator. Itu diuji cobakan kemarin di gedung Pertamina. Jadi kita melakukan penyemprotan dari atas gedung Pertamina dan di bawahnya langsung diukur dengan alat PM 2,5. Itu ternyata bisa menurunkan kadar PM 2,5 yang ada di sekitaran gedung tersebut. Alatnya dari KLHK, kata Asep. Heru sebelumnya juga mengatakan kendaraan yang berlalu lintas di Jakarta harus lulus uji emisi, termasuk bagi kendaraan yang berasal dari luar Jakarta. Menurut Heru Budi, sekitar 900.000 kendaraan yang ada di Jakarta berasal dari daerah penyangga atau Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, Bodetabek. Informasi dari Dinas Perhubungan dari Pak Kadis bahwa yang masuk Jakarta itu kendaraan kurang lebih 997.000, Bodetabek ke Jakarta 900.000 per hari. Kata Heru dalam sambutannya di acara diskusi publik Quick Response penanganan kualitas udara Jakarta di Hotel Shangri-La Tanah Abang, Jakarta Pusat. Heru mengatakan kondisi itu menjadi salah satu perhatian Pemprov DKI. Dia menyebutkan setiap kendaraan yang berlalu lintas di Jakarta harus lulus uji emisi. Nah, itu juga menjadi perhatian kita, maka pemilik kendaraan individu maupun atau ATPM bersama-sama bahwa kendaraan yang berlalu lintas di Jakarta itu juga kita tegakkan uji emisi. Dan mereka keluar dari bengkel masing-masing pada saat uji rutin itu juga harus lulus uji emisi, ujarnya. Dia mengatakan penurunan kualitas udara tak bisa hanya dilakukan oleh Jakarta. Dia mengupayakan upaya penurunan udara. Dia mengatakan upaya penurunan kualitas udara itu perlu dilakukan secara bersama dengan Pemprov Bogor, Depok, hingga Bekasi. Namanya polisi tidak bisa Jakarta sendiri, tapi harus Jabodetabek. Sekali lagi tidak bisa Jakarta sendiri untuk mengatasi itu. Maka oleh itu teman-teman dari Bogor, Depok, Bekasi nanti turut serta mendengarkan atau memberikan saran dan apa yang jadi hasil diskusi. Nanti tolong Pak Bupati, Pak Wali Kota untuk kita sama-sama untuk menurunkan polusi. Karena tidak bisa Jakarta sendiri, karena cukup luas area yang terdampak, ujar Heru Budi.